Dan untuk membahas bagaimana efek dari banyaknya libur di Bursa Saham Indonesia sehingga memicu investor asing kabur, sudah hadir bersama kami di studio Bapak Pram Manugraha, Sekjen Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Selamat siang Pak Pram, apa kabar hari ini Pak? Selamat siang, kabar baik. Baik, terima kasih Pak Pram sudah hadir bersama kami di Investor Market Today. Pak Pram, ini lagi banyak libur ya, terutama di bulan ini. Bahkan Indonesia tercatat memiliki banyak hari libur dibandingkan dengan Amerika dan Eropa. Di tahun 2024 total ada 27 hari libur. Nah sebenarnya ada nggak sih Pak efek dari banyaknya libur ini yang kemudian membuat pasar saham RI ini menjadi kurang bergairah? Ya, baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat data juga hari bursa ya di Indonesia ya, kalau lihat tahun 2024, 2023 itu ada sebanyak 239 hari bursa gitu ya. Mungkin kalau dibanding 2022 ada 250 hari bursa dan 2021 ada 247 hari bursa. Jadi memang ada penurunan nih jumlah hari bursa. Memang akhirnya berdampak juga terhadap transaksi di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kurang lebih meskipun diberi pengaruh juga oleh faktor-faktor lain ya. Seperti kita tahu ada faktor makroekonomi, geopolitik yang berpengaruh sehingga itu juga mendorong adanya penurunan transaksi di Bursa Efek Indonesia ya. Ya, memang ini kita jadi concern juga dari kami dari perusahaan efek gitu ya. Panjangnya hari libur dan ini liburnya beruntun gitu ya, khususnya pada semester 1 gitu ya, yang sehingga berpengaruh terhadap nilai transaksi di pasar modal ya. Kita harapkan mungkin nanti ke depannya supaya dipertimbangkan lagi khususnya untuk yang cuti bersamanya ini gitu ya. Jadi itu yang menjadi supaya tidak memperbanyak hari libur dan juga bisa meningkatkan jumlah hari bursa. Ya. Oke, jadi memang dari tahun ke tahun ini ada penurunan ya Pak ya dari jumlah hari bursa. Kalau kita lihat apakah memang setiap akan libur panjang itu investor ini selalu menarik dana dan juga net sell? Ya, tentunya ya. Artinya gini, kalau kita lihat kita ada libur cukup panjang gitu ya, sementara bursa global masih buka gitu ya. Tentunya apa yang terjadi di bursa global ya sepanjang hari libur tersebut nantinya akan terefleksikan pada saat Bursa Efek Indonesia buka gitu ya. Nah, tentunya ini yang harus diantisipasi oleh investor apabila kemudian ternyata bursa global mengalami penurunan gitu ya. Nah, ini akan dampaknya pada saat kita di Indonesia buka ya, ini juga terdampak ke portofolio investor ya. Nah, ini tentunya mereka mencoba meminimalkan risiko-risiko dari investasi tersebut dengan mereka melakukan misalnya penjualan dulu portofolionya untuk mereka mengurangi posisi risiko mereka. Oke, nah kalau kita tarik ke akarnya menjelang libur panjang biasanya transaksi di pasar saham sepi. Sebenarnya apa yang membuat investor ini was-was ketika bursa saham RI memasuki periode libur panjang? Ya, memang banyak faktor tadi kita sampaikan, misalnya secara global sendiri, makro memang ada potensi geopolitik yang terjadi ya, mungkin tadi selama libur bursa juga, kemudian juga bagaimana misalnya perkembangan harga komoditas yang mungkin bisa jadi melemah yang berdampak kepada portofolio mereka juga kan gitu ya, maupun juga bagaimana mungkin dari kebijakan-kebijakan yang diambil dari institusi global yang untuk terkait misalnya tingkat suku bunga gitu ya, kita tahu kan masih cukup tinggi saat ini gitu ya. Nah ini yang patut ya diwaspadai oleh investor ya, sehingga mereka cenderung untuk mengurangi posisi mereka pada saat hari libur tersebut gitu ya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya Pak ya, mungkin investor ini was-was karena ditakutkan ada kejadian-kejadian ekonomi global yang terjadi di hari libur bursa dan tidak bisa ditakar oleh para investor ini. Ya, demikian. Oke, nah biasanya kalau lagi libur panjang seperti ini, para investor ini memilih memarkirkan dananya di mana Pak Pram? Ya, mereka ada pilihan ya. Tentunya kalau untuk investor yang jangka pendek ya, seperti trader itu mereka biasanya akan memposisikan dalam posisi cash dulu gitu ya, dalam jangka pendek sehingga begitu bursa buka baru mereka akan bisa masuk lagi ya dengan melihat perkembangan market ya. Atau juga misalnya untuk investor-investor jangka menengah mereka bisa masuk ke reksadana pasar uang gitu ya. Atau mereka juga bisa tempatkan di obligasi yang memang tingkat suku bunga masih cukup tinggi kan. Ya. Oke, tapi mayoritas ini lebih banyak investor yang mengganti instrumennya atau cenderung wait and see saja? Kalau saya lihat sih memang kalau untuk di bursa karena itu libur beberapa hari gitu ya, cenderung mereka menempatkan dananya dalam bentuk cash dulu, gitu ya, sampai nanti begitu market buka mereka bisa langsung masuk untuk mencari opportunity di situ. Oke, baik. Ya kalau kita lihat tadi kita sudah membandingkan ya, ternyata hari libur Indonesia ini lebih banyak daripada AS dan juga Eropa. Kalau kita melihat bursa AS dan Eropa dengan minim libur, apakah itu juga berdampak pada bursa mereka yang lebih bergairah? Iya, bisa jadi juga ya. Artinya aktivitas terus berjalan di market gitu ya. Investor bisa langsung mengupdate portofolionya sesuai dengan berita atau kondisi yang ada terbaru di situ ya. Sementara di kita kan kalau memang kemudian ada informasi baru, kemudian ternyata market masih libur, investor masih harus menunggu nih sampai market buka gitu ya. Jadi itu yang mungkin menyebabkan
di AS maupun tempat lain tuh yang memang transaksi akan lebih aktif gitu ya. Oke, tadi kita sudah membandingkan dengan bursa AS dan Eropa. Nah, kalau dengan sesama bursa regional, Pak, negara yang juga memiliki banyak libur kan China dan Jepang ya. Namun kalau kita lihat secara year to date-nya, bursa mereka masih positif, sedangkan tadi IHSG ada tren pelemahan. Nah, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan investor asing ketika melihat tujuan-tujuan investasi ini? Ya, artinya di samping libur bursa juga tapi memang aja pertimbangkan adalah kondisi di dalam negeri juga mungkin ya dari sisi investor misalnya. Bagaimana tadi terkait misalnya mata uang kita gitu ya, pelemahan mata uang kita berpengaruh juga terhadap pertimbangan mereka untuk masuk ke pasar modal Indonesia, maupun juga misalnya terkait kalau untuk misalnya industri-industri seperti misalnya perbankan, kita tahu bagaimana kebijakan terakhir dari otoritas untuk menghentikan atau terkait restrukturisasi kredit ya pasca pandemi gitu kan ya, itu yang sehingga jadi pertimbangan juga buat investor untuk melihat kembali bagaimana kinerja dari perbankan tersebut pasca dihentikannya stimulus kredit tersebut gitu ya. Baik, berarti memang ada hal lain yang dipertimbangkan ya selain tadi banyaknya hari bursa, namun juga memperhatikan juga makroekonomi dari negaranya dan juga nilai tukar dan faktor-faktor lain. Kalau kita balik Pak pandangannya, pemerintah beralasan bahwa banyaknya hari libur ini untuk mendorong sektor pariwisata agar pulih sepenuhnya setelah COVID. Nah, bagaimana pandangan pelaku pasar untuk alasan ini? Ya memang adanya hari libur ini satu sisi akan mendorong industri pariwisata ya untuk lebih bergerak lagi ya, lebih maju lagi karena nanti orang akan lebih banyak spending juga untuk investasi berwisata dalam negeri juga gitu ya. Tapi memang di sisi lain juga kita perlu pertimbangkan misalnya bagaimana kemampuan daya beli ya khususnya dari kalangan menengah bawah pada saat ini ya memang masih juga terbatas ya. Kemudian itu dari sisi lainnya adalah bagaimana misalnya kegiatan-kegiatan operasional dari perusahaan manufaktur, produksi yang memang mungkin jadi terhenti ataupun juga mungkin mereka harus membayar overtime ya bagi karyawannya pada saat libur, maupun juga di pasar keuangan memang juga akhirnya harus terhenti karena adanya hari libur tersebut. Jadi itu jadi mau beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam kaitannya ada benefit maupun juga ada konsekuensi dengan adanya hari libur tersebut. Oke, kalau kita berbicara tentang tadi benefitnya, apakah mungkin dengan banyaknya hari libur ini ada sektor-sektor tertentu di bursa yang bisa diuntungkan, seperti mungkin sektor pariwisata yang menjadi menarik di momen libur ini? Ya, memang satu poin mungkin di sektor pariwisata ya, tetap itu akan mendorong perusahaan-perusahaan yang terkait wisata ini untuk bisa lebih kinerja operasional akan lebih meningkat lagi gitu ya. Tentunya terkait juga misalnya konsumsi juga, consumer juga ya, consumer goods itu akan juga terus dibutuhkan gitu ya, karena juga terkait kebutuhan masyarakat ya gitu ya, seperti itu. Jadi ada sektor-sektor yang memang diuntungkan dari adanya hari libur tersebut gitu ya. Oke, baik. Berarti meskipun tadi memang membuat nilai transaksi jadi lebih sepi, namun memang di sisi lain ada sektor-sektor yang diuntungkan ya, Pak. Oke, baik. Pak Pram, kita nanti akan melanjutkan dialog kita usai jeda. Kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana efek dari libur ini bisa menekan IHSG. Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Kita akan melanjutkan dialog dengan Bapak Pram Manugraha, Sekjen Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Pak Pram, tadi kita sudah membahas ya bagaimana memang banyaknya hari libur ini juga berpengaruh terhadap kinerja bursa. Tadi kita juga sempat menyebut bahwa ada beberapa sektor yang diuntungkan seperti tadi sektor pariwisata dan juga consumer goods. Nah, apakah banyaknya libur ini yang diasumsikan bisa mendorong sektor real seperti retail dan wisata? Apakah sudah terlihat Pak dari dampaknya dari kacamata pelaku pasar? Ya, kalau kita melihat mungkin nanti tercermin juga dari bagaimana perkembangan saham-saham ya yang ada di market gitu ya, baik di sektor tersebut maupun juga consumer goods ya memang kita harapkan sih kita lihat harusnya ada pertumbuhan ya gitu ya. Mungkin kita masih menunggu bagaimana result mereka ya di first quarter maupun juga second quarter gitu ya. Gitu ya, artinya untuk sektor tersebut khususnya misalnya consumer goods itu bisa akan lebih naik lagi gitu ya di second quarter tersebut gitu ya. Oke, baik, berarti kita nantikan ya bagaimana data nanti di kuartal 2. Tadi juga mengutip Pak Pram juga menyebut bahwa selain tadi banyaknya hari libur juga sentimen makroekonomi ini juga menjadi hal yang penting ya untuk para investor. Nah, baru-baru ini PDBRI tercatat masih tumbuh 5,11% year on year. Sebenarnya data ini apakah belum cukup menarik Pak untuk menarik minat investor ke pasar saham domestik?
Ya, sebenarnya data PDB 5% itu cukup menarik gitu ya harusnya ya buat investor, dan juga kita juga tahu bagaimana target pemerintah juga sampai dengan akhir tahun ya, pertumbuhan di atas 5% gitu ya. Tapi perlu diingat juga memang pada semester 1 ini gitu ya, salah satu pertumbuhan juga ditopang oleh adanya belanja pemerintah yang terkait pemilu gitu ya. Dimana itu memang suatu event ya yang nah kita lihat ada potensi mungkin nanti nextnya ada sedikit koreksi gitu ya di berikutnya. Tapi ya kita harapkan nanti sampai dengan akhir tahun itu akan kembali tumbuh lagi untuk bisa mencapai target di atas 5%. Oke, nah kalau kita berbicara strictly untuk menarik investor asing, sentimen apa lagi yang bisa menarik investor asing untuk kembali ke Indonesia terlepas dari tadi banyaknya hari libur bursa? Ya, memang ini kita perlu ada berita-berita positif gitu ya dari negeri yang memang bisa mendorong investor asing untuk tetap masuk ke dalam negeri gitu ya. Ya, salah satu upaya juga dari pemerintah, dari Bank Indonesia untuk tadi misalnya dengan menahan tingkat suku bunga ya, atau menaikkan tingkat suku bunga 6,25% gitu ya. Itu kan harapannya juga untuk menahan dana dari keluar maupun juga bisa menarik dari luar untuk bisa kembali masuk ke dalam negeri juga gitu ya. Ditambah juga nih dengan berjalannya waktu ya diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga gitu ya, sehingga mereka juga akan masuk kembali ke dalam negeri. Oke, kalau misalkan kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga, secara data-data makroekonomi tadi sebenarnya seberapa menarik sih investor asing untuk masuk ke Indonesia? Ya, artinya tentunya ini menjadi tetap Indonesia menjadi negara yang masih efektif ya untuk bisa masuk ke investor masuk ke Indonesia gitu ya. Karena tadi ditonjang oleh pertumbuhan kita yang masih cukup bagus gitu ya. Kemudian juga bagaimana inflasi memang masih kita cepat dijaga ya dengan cukup baik juga gitu ya. Nilai tukar memang ada pelemahan, tapi kemudian bagaimana kita lihat reaksi dari pemerintah sendiri, dari Bank Indonesia sendiri untuk bisa mengendalikan nilai tukar tersebut ya, sehingga upaya-upaya tersebut sudah kita amati ya, kita dan juga sudah dalam tahun-tahun sebelumnya juga sudah terjadi hal demikian, dan tetap dilihat bahwa Indonesia masih tetap atraktif buat investor asing untuk bisa investasi di sini. Oke, baik. Berarti meskipun banyak kayak tadi hari libur bursa, tapi masih ada data-data ekonomi yang memang menjadi sentimen yang menarik untuk para investor asing. Betul. Nah, kira-kira efek banyaknya libur ini bisa menekan IHSG sampai ke posisi berapa, Pak? Ya, mungkin secara jangka pendek biasanya memang karena tadi menjelang hari libur mereka investor mengamankan posisinya sehingga ada potensi penekanan. Kita tahu sekarang berada di level 7.200 ya. Gitu ya. Kedepannya memang masih ada hari libur beberapa hari ke depannya gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana nanti di semester kedua sendiri sebenarnya kan jumlah hari libur sudah berkurang ya. Gitu ya, hanya beberapa hari, dan itu kita harapkan otomatis kegiatan di Bursa Efek akan terus lebih meningkat lagi, sehingga nanti IHSG juga bisa naik kembali gitu ya ke posisi target ya. Oke, kalau kita berbicara untuk target IHSG di tahun ini, beberapa menyebut bahwa targetnya ini 7.800. Nah, tadi kita juga sempat menyebut, Bapak menyebut kalau dari tahun ke tahun ini menurun ya jumlah hari bursanya. Apakah dengan banyaknya hari libur ini bisa mencegah target IHSG 7.800 di tahun ini? Ya, memang adanya hari libur sedikit banyak memang berpengaruh ya, artinya mungkin akan sedikit menunda pertumbuhan IHSG gitu ya. Karena tadi mereka set off dulu posisinya pada saat menjelang hari libur. Tapi dengan tadi mulai masuk kembali, dan kemudian nanti semester 2 itu juga jumlah hari libur yang lebih sedikit gitu ya. Nah, diharapkan nanti kegiatan-kegiatan operasional di Bursa Efek lebih berjalan, dan juga juga bisa merefleksikan apa yang perkembangan ada di global maupun juga dalam negeri ya, sehingga otomatis dari sisi kegiatan ekonomi juga akan berjalan gitu ya. Nah, sehingga itu akan meningkatkan kinerja perusahaan ya, listing di Bursa Efek, dan juga nanti dampaknya juga terhadap harga saham akan meningkat, dan kita harapkan IHSG juga bisa mencapai target tersebut. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang sektor yang bisa diuntungkan dengan banyaknya hari libur ini, biasanya dengan adanya libur panjang dalam negeri, sektor apa Pak yang sering dilego oleh asing? Ya, memang tadi dengan adanya libur panjang tentunya ada potensi di situ resiko ya, atau fluktuasi harga saham ya. Tentunya mereka akan menghindari saham-saham yang memiliki karakteristik yang fluktuasi yang tinggi gitu ya. Ya, misalnya terkait misalnya perubahan harga komoditas kan gitu, itu juga harus mereka antisipasi. Jadi mereka akan lebih melihat saham-saham yang lebih ke arah defensif gitu ya. Seperti misalnya sektor telekomunikasi, consumer goods gitu ya. Gitu. Oke, nah tadi selain efek banyaknya libur, apa sentimen lain yang Bapak juga lihat mempengaruhi sepinya transaksi saham dan aksi net sell di bursa saham kita? Ya, artinya kalau transaksi sekarang kan memang banyak faktor ya. Artinya
dari sisi tahun-tahun sebelumnya mungkin karena memang pas pandemi cukup aktif transaksi, karena banyak investor yang mungkin menempatkan dananya yang tadinya sebenarnya idle kemudian masuk ke pasar modal. Tapi sekarang setelah operasional normal gitu ya, sehingga sektor real juga sudah berjalan gitu ya, sehingga dana-dana yang tadi masuk ke pasar modal kemudian masuk ke pasar real ya, itu juga satu berpengaruh juga terkait tadi sepinya transaksi, berkurangnya transaksi di bursa efek gitu ya, seperti itu. Jadi tapi ya kita lihat artinya dengan nanti dengan membaiknya kinerja perusahaan ya, emiten-emiten di bursa efek itu, tentunya kita harapkan juga mereka akan kembali lagi ke pasar modal untuk bisa meningkatkan transaksinya di bursa efek. Oke, kalau kita lihat dari sektoral, banyak orang yang bilang memang saham big caps ini kan salah satu andalan ya Pak ya. Dengan meski banyaknya hari libur ini, sebenarnya saham big caps ini masih aman nggak sih Pak untuk dikoleksi? Iya, saham big caps ya, terutama ada beberapa saham memang lebih ke arah istilahnya defensive stock gitu ya, itu bisa cukup aman di koleksi ya, seperti tadi misalnya telekomunikasi, kemudian juga ada sektor consumer goods, perbankan, ya memang sekarang ada isu mengenai terkait dampak dari kebijakan restrukturisasi tersebut ya, tapi kita lihat ya, artinya kalau ada hasil analisis dari regulator juga bahwa memang perbankan dalam negeri cukup kuat ya untuk bisa menangani, mengatasi meskipun adanya pencabutan dari kebijakan tersebut gitu ya. Itu bisa menjadi satu poin juga untuk bisa dikoleksi oleh investor di sektor perbankan ya, maupun sektor lain seperti misalnya rumah sakit dan lain-lain juga masih potensi juga. Oke, baik. Oke, tadi kan kita juga sudah menyebut ya Pak ya, kalau misalkan memang banyaknya hari libur ini juga menjadi salah satu concern bagi para pelaku pasar karena memang mempengaruhi sepinya transaksi di bursa saham. Nah, nantinya strategi investasi para pelaku pasar, khususnya dari manajer investasi dan juga market maker, dengan adanya 27 hari libur di 2024 akan seperti apa? Ya, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa memang mereka harus lebih selektif lagi ya, mengurangi saham-saham atau portofolio yang memang memiliki fluktuasi cukup tinggi ya, dan lebih ke arah saham-saham yang lebih defensif gitu ya, supaya mereka akan cukup aman gitu ya visi portofolionya, sambil nanti mungkin pasca hari libur mereka bisa melihat kembali bagaimana perkembangan dari saham-saham yang fluktuasi, karena bagaimanapun juga saham fluktuasi juga akan juga menarik juga gitu ya, pada saat itu terjadi kenaikan mereka bisa masuk sebelumnya gitu ya, untuk bisa mendapatkan capital gain di situ kan. Jadi ya memang pasca hal libur tersebut akan menjadi satu momentum buat mereka untuk bisa kembali ke pasar modal. Oke, tapi kedepannya ada nggak sih Pak mungkin diskusi ataupun rencana dari para pelaku pasar untuk mendorong pemerintah untuk mengurangi hari libur bursa di tahun depan? Ya, ini kita dari sisi internal kami sudah membahas juga sebenarnya, kan artinya ini kita amatin juga gitu ya, bagaimana dampak hari libur ini ya, kita juga concern ya, kita pahami mungkin karena memang saat ini hari libur terkonsentrasi di semester 1 nih ya, cukup banyak gitu ya, sehingga dampak terhadap transaksi juga ya. Ya kedepannya mungkin juga bisa dipertimbangkan dari regulator maupun otoritas juga untuk mempertimbangkan kembali dari jumlah hari libur tersebut ya, misalnya seperti cuti bersama gitu ya, apakah itu kemudian harus diliburkan gitu, itu juga harus dipertimbangkan juga. Oke, baik, berarti memang nanti akan ada pembicaraan ke arah situ ya, apakah memang butuh sebanyak itu cuti bersama, karena memang ada pengaruhnya juga ini ke perekonomian. Baik, terima kasih Pak Pramanugraha untuk insight dan waktunya bersama kami. Semoga banyaknya hari libur bursa ini bisa membawa lebih banyak manfaat daripada membawa lebih banyak kekurangan. Terima kasih Pak Pramanugraha, Sekjen Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, atas waktunya bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.